Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Zakina Zahra, NIM 19150 36102 dari Sistem Informasi C. Di sini saya akan membahas analisis aktivitas investasi proyek teknologi informasi dengan menggunakan metode Information Economics. Latar belakang, investasi TI di organisasi profit merupakan hal yang wajar dewasa ini, mengingat TI telah menjadi suatu bagian gaya hidup yang tidak terpisahkan di kalangan masyarakat. Penggunaan produk TI dirasakan sangat membantu dalam hal mobilitas dan aktivitas kerja perusahaan. Sementara untuk pengukuran keuntungannya, kebanyakan organisasi profit berfokus pada keuntungan secara finansial. Namun jika ditanyakan tentang manfaatnya, lebih khusus manfaatnya yang bersifat intangible, biasanya perusahaan tidak dapat memberikan data yang sesuai. Metode Information Economics muncul untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menggabungkan perhitungan dari segi finansial dan non-finansial untuk menilai dan melakukan justifikasi terhadap investasi TI. Selanjutnya, pendahuluan. Information Economics atau IE adalah salah satu metode perhitungan investasi TI yang menggabungkan kedua pendekatan, baik finansial maupun non-finansial, untuk menilai dan melakukan justifikasi terhadap investasi TI. Penggunaan metode IE ini bertujuan untuk menilai apakah investasi TI di suatu organisasi profit aktivitas atau tidak. Juga mengukur aktivitas investasi tersebut dan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada organisasi profit tentang manfaat yang didapatkan dari investasi TI dengan menggunakan kerangka kerja IE yang menggunakan pendekatan finansial dan non-finansial. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada investasi teknologi informasi. Secara umum, investasi TI dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan yang menggunakan teknologi informasi yang dapat mempercepat proses kerja serta meningkatkan efisiensi. Investasi TI banyak dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan kompetitif dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada return on investment atau yang disingkat dengan ROI. ROI adalah salah satu teknik evaluasi investasi TI. Menurut Red Lever tahun 1982, pendekatan ROI terdiri dari sejumlah teknik pendekatan formal. Contohnya yang paling sederhana dari ROI adalah payback method, di mana dicoba dihitung durasi waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi yang telah dialokasikan. Yang ketiga ada information economics. Menurut Ranti tahun 2001, IE adalah teknik analisis atau metode yang dikembangkan untuk memberikan manajemen kerangka kerja dari konsep dan alat untuk mengeksplorasi akibat secara ekonomi dari investasi TI dengan menggarisbawahi keuntungan, biaya, dan pemisahan teknologi justification dari bisnis justification. Metode IE merupakan pengembangan dari metode perhitungan tradisional. Cost and benefit analysis atau disingkat CBA merupakan IE ini terakhir dikembangkan oleh Marilyn Parker pada tahun 1996. Selanjutnya metode penelitian. Pada tahap metodologi penelitian ini akan dijelaskan tentang tahapan dari penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis data penelitian, gambaran umum perusahaan, serta menggabungkan perhitungan dari segi finansial dan non-finansial untuk menilai dan melakukan justifikasi terhadap investasi TI. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Farida, dipersilakan.
Selanjutnya, mengklasifikasikan manfaat yang berpengaruh dalam pengukuran investasi TI ke dalam 3 bagiannya itu. Yang pertama, tangible value, manfaat nyata atau yang berpengaruh secara langsung terhadap keuntungan perusahaan, contohnya meningkatkan produktivitas, mengurangi penggunaan kertas, dan sebagainya. Analisis terhadap tangible benefit atau yang bersifat kuantitatif menggunakan perhitungan dengan metode simple ROI, tradisional cost benefit analysis atau TCBA. Yang kedua, quasi tangible value, manfaat yang berada di ruang abu-abu atau yang berpengaruh langsung terhadap keuntungan tetapi susah dihitung ataupun sebaliknya, tidak berpengaruh secara langsung terhadap keuntungan tetapi dapat dihitung. Contohnya memperbaiki proses perencanaan, perbaikan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Yang ketiga, intangible value, manfaat tidak nyata atau yang dapat dilihat mempunyai dampak positif bagi perusahaan, tetapi tidak secara langsung berpengaruh pada keuntungan. Contohnya meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan moral pegawai, dan sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Implementasi auto-sell sistem secara keseluruhan dinilai efektif bagi perusahaan dengan menggunakan metode information economy. Diketahui bahwa nilai ROI mencapai 362% dan EA score masuk dalam kategori baik. Total skor 48. Keuntungan yang didapat dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 6.907.475.000. Penggunaan aplikasi kasir secara auto-sell system di Jompo Swalayan, Manado, terbukti merupakan kebutuhan mutlak bagi perusahaan yang bergerak di bidang retail untuk meningkatkan performa perusahaan dan menaikkan nilai kompetitif perusahaan itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nur Laila. Baik, terima kasih kepada Saudari Farida. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Laila dengan NIM 19.01.6133. Di sini saya akan melanjutkan membaca slide kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi auto-sell sistem dengan menggunakan kerangka kerja audit, ditemukan bahwa masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sistem. Sistem dapat mengalami hang, tidak ada fitur backup data, dan lain sebagainya yang sangat mempengaruhi performa sistem secara keseluruhan, dan dibutuhkan langkah-langkah pengendalian strategis ke depannya untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa ketiadaan manajer maupun karyawan yang berkompetensi di bidang TI di perusahaan sangat mempengaruhi kualitas kerja dari karyawan-karyawan yang mengoperasikan sistem tersebut. Implementasi auto-sell system meningkatkan performa bisnis perusahaan dari berbagai aspek. Dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, namun banyak kelemahan yang ditemukan di segi perencanaan TI yang berpengaruh ke depannya dalam rangka pengembangan TI perusahaan itu sendiri. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.